Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadukallahumma antaladzi alaina binikmatil imani wal islam. Wa nashhadu alla ilaha illallah syahadatan tadkhulu biha fid daris salam. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nilna biha syafa'atahul latih ya min batini'am wa ala alihi wa ashabihi kulihim khairil anam amma ba'du. Janabal mukarramin hadratus suyuh dumateng para alim utaminipun panjenenganipun Rama Kyai Muhammad Shothiq MPDI ingkang tansah kita antu-antu barokah saha lumeber ilmunipun dumateng renjang-renjang hadirin para pamirsa samudayanipun rahimakumullah. Aminangkaning awaling atur sumangga kita ngaturaken raos syukur kita dumateng Gusti Allah kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kalih sholawat kinandi salam mugi tetep katur dumateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pramila sumangga kita mau sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Hadirin rahimakumullah, untuk kesempatan waktu kali ini kami akan menerangkan, akan mengulas dalam bab yaitu punishment. Apa itu punishment? Bismillahirrahmanirrahim. Punishment dalam hal ini berasal dari bahasa Latin. Punishment dari bahasa Latin yang dalam arti bahasa Indonesia artinya adalah hukuman. Hadirin rahimakumullah, arti tersebut merupakan arti yang secara pendek. Adapun arti punishment dalam arti luas yaitu penderitaan yang diberikan dengan sengaja oleh seseorang tersebut, bisa orang tua, bisa guru, ataupun yang lain-lainnya. Pemberian hal tersebut, suatu penderitaan tersebut adalah sesudah terjadinya suatu kesalahan, kejahatan, ataupun suatu pelanggaran. Hal tersebut cocok ataupun sesuai dengan sebagaimana firman Allah, pemberian hukuman tersebut sebagaimana dalam surat Al-Fusilat ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan falin nafsihi wa man asaa fa'alaiha.
barang siapa, artinya ini, barang siapa yang melakukan kebaikan maka pahalanya untuk dirinya. Dan juga barang siapa yang berbuat kejahatan maka dosanya juga bagi dirinya. Hal tersebut ditunjang oleh dawuh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Yang artinya dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Berarti dalam hal pemberian hukuman yang di situ keterangan tadi suatu penderitaan yang diberikan kepada seseorang tersebut yang melakukan kesalahan ataupun kejahatan dan juga melakukan pelanggaran, itu dalam firman Allah juga menerangkan hal tersebut. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, keterangan pendefinisian masalah punishment ataupun hukuman itu juga dikemukakan oleh seorang tokoh, yaitu yang bernama Muhammad Alim Purwantoro. Ia mengatakan hal tersebut adalah sama, pemberian penderitaan suatu hukuman kepada seseorang tujuannya seseorang tersebut agar tidak mengulangi lagi suatu perbuatan tersebut. Selanjutnya pendefinisian dari pengertian punishment ataupun hukuman yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi. Ia mengatakan wa ta'ziru ta'adzaba ala dunubi lam tusyra fihal hududi. Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas suatu perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syariat. Memang ta'zir itu ketetapan hukumnya belum ditentukan oleh syariat. Beda dengan yang sudah ditentukan oleh syariat. Suatu contoh dalam hal zina ghairu muhson. Dalam zina ghairu muhson itu sudah ditetapkan bagi orang yang melakukan hal tersebut. Zina ghairu muhson tersebut sudah ditentukan oleh syariat bahwa hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Berkaitan dengan takzir, takzir ini adalah memberikan hukuman dan ketentuannya bisa ditentukan hukumannya oleh hakim ataupun berkaitan dengan misalkan suatu lembaga pendidikan. Contohnya dalam pondok tersebut memberikan peraturan bahwa bagi santri yang keluar dari pondok, misalkan keluarnya malam hari tanpa izin,
maka hukumannya ia akan diberdirikan dan juga disiram oleh air. Suatu contoh seperti itu. Memang hal tersebut ditetapkan oleh lembaga tersebut. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya dalam hal ini kita akan meneruskan pembahasan sebagaimana berhubungan dengan pendidikan, berhubungan dengan seorang guru mendidik kepada anak didiknya. Apabila dari anak didik tersebut ternyata melanggar, ternyata dari anak didik tersebut membuat kesalahan, maka yang perlu diperhatikan adalah kita membuat suatu, bahasanya adalah hukuman atau takziran, yang dalam hal tersebut tujuan yang akhir adalah untuk, bahasa Jawa ini adalah ngapokake supaya anak didik tersebut tidak mengulangi lagi suatu perbuatan yang sama. Dalam hal ini banyak dari beberapa tokoh yang mengatakan piye toh sebaiknya hukuman itu diterapkan. Banyak sekali pendapat-pendapat yang mengemukakan atau memberikan suatu prinsip, diantaranya yaitu apabila kita sebagai pendidik, kita sebagai seorang guru memberikan hukuman kepada anak didik kita, maka diantaranya apa? Buatlah hukuman itu sesering mungkin. Sesering mungkin apabila siswa tersebut melanggar. Tapi dapat memperbaiki kesalahannya. Itu. Dan lagi prinsip yang ada yaitu supaya tidak terjebak dalam konflik pribadi. Karena kita menghukum siswa atau dalam pondok santri, akhirnya timbul dari hukuman tersebut kita menjadikan konflik. Jangan seperti itu. Itu yang disarankan oleh beberapa tokoh. Dan lagi, janganlah ojo ngukum karo hukuman, jangan menghukum dengan hukuman yang tidak mungkin dilakukan oleh si penerima hukuman. Dalam hal ini berarti siswa atau santri itu tidak intinya iso nglakoni hukuman sing diwehne dening gurune. Jangan membuat hukuman yang bagi si penerima hukuman tidak mampu melaksanakannya. Saya kira hal tersebut memang perlu dilakukan. Hukuman, suatu punishment perlu dilakukan, perlu diterapkan dalam lembaga-lembaga pendidikan. Tujuannya agar si siswa, agar si santri dalam pondok tercapai apa yang diinginkan. Berarti apa yang diinginkan adalah mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat, suatu ilmu yang barokah. Untuk hal tersebut semoga dari pembahasan kami ini bisa memberikan kemanfaatan
khususnya dari kami pribadi dan umumnya bagi kita semua. Allahumma amin. Dari kami awalan akhiran mesti ada kesalahannya. Oleh karena itu kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin wal afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.